Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama kita muliakan dan hormati orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ustaz Dr. Haji Maratua Simanjuntak. Semoga Allah senantiasa memelihara beliau dan memberikan kesehatan dalam rangka memimpin majelis ulama secara lembaga dan memimpin umat Islam yang ada di Sumatera Utara ini. Ustaz Hafiz, guru kita yang juga berkesempatan hadir, tuan-tuan sekalian, para asatiz, sebagian tentu adalah guru sekaligus murid lah, kadang-kadang jadi guru, kadang-kadang jadi murid. Ustaz-ustaz sekalian yang hari ini kumpulnya ustaz semuanya, karena dai dan ustaz muda. Dakwah, kalau kita baca bagaimana Rasulullah mendesain perjuangan dakwahnya dalam rangka syiar Islam, beliau tak pernah lepas dari para anak muda. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, masih muda sekali sudah disuruh mimpin perang dan menang. Itu anak muda masuk Islam kira-kira usianya 17 tahun, tapi Rasul kasih kepercayaan kepada dia untuk memimpin peperangan. Ada Usamah bin Zaid, 18 tahun usianya, menaklukkan Roma ketika itu. Bersama dia Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar justru jadi anak buahnya. Ini anak muda 18 tahun disuruh mimpin pasukan. Ada diplomat muda, saya menyebutnya diplomat karena dia ini diutus Nabi khusus untuk dakwah. Orang kaya, tampan, keluarganya ningrat, Mus'ab bin Umair, Ustaz ya? Dia tinggalkan Makkah dengan segala gelibangan harta yang dia punya. Ini anak orang kaya raya. Sampai orang heran, gila ini Mus'ab bin Umair. Dia tinggalkan semua kekayaannya, status sosial yang tinggi, hanya karena dia diperintahkan Rasul, sekarang berangkat ke Madinah, ajari orang Madinah tentang Al-Quran. Jadi dia diutus oleh Nabi. Saya menyebut karena dia diutus, saya menganggap dia sebagai diplomat. Persepsi saya begitu. Jadi sejak awal Rasul sudah melihat anak-anak muda yang punya potensi untuk dikaderisasi dan kemudian diberikan ruang untuk tampil. Ada yang paling fenomenal juga, Zaid bin Thabit. Ini juru tulis wahyu. Nabi percaya betul sama ini. Bahkan ketika Al-Quran mulai dikumpulkan ketika zaman kekhalifahan Umar ya Ustaz ya, awalnya ini Zaid bin Thabit ini ditugaskan langsung tulis. Ini juga anak muda. Ada lagi Ibnu Abbas. Kata Nabi, kata Umar, ini orang yang paling paham soal mana halal mana haram. Ini anak muda juga gitu. Satu kali dalam sebuah majelis, para senior bilang, ini anak-anak ngapain ikut di sini? Kira-kira gitu bahasanya. Ini masih anak muda, ngapain ikut di majelis ini? Kata Umar, dia dengan kapasitas keilmuannya paling cocok ada di majelis ini, karena keilmuan yang dia miliki.
cerita sejarah tentang keterlibatan para anak muda dalam ruang dakwah dan perjuangan mengembangkan Islam sesungguhnya adalah message yang hari ini tetap sampai ke kita, bahwa panggung dakwah ini sesungguhnya adalah milik para anak muda. Dan itu yang membuat saya luar biasa tentu mengapresiasi apa yang tuan-tuan lakukan di forum Da'i dan Ustadz muda ini. Berkumpul dalam sebuah jamaah, mengikrarkan diri dalam sebuah ikatan, kepentingannya dalam kerangka istiqomah di jalan dakwah. Ini mewarisi apa yang secara tidak langsung harusnya tanggung jawabnya para orang tua mendesain anak-anak muda ini untuk kemudian didistribusikan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tapi dengan kesadaran sendiri, para ustadz sekalian sudah mewakafkan diri dan waktu untuk bisa berkumpul di majelis yang bernama Forum Da'i dan Ustadz Muda ini. Tadi kalau ustadz-ustadz kumpul di sini, berarti sebahagian pengajian mak-mak sore ini pasti kosong. Mudah-mudahan sudah digantikan dengan yang lain, yang tak pengurus podium. Jumat sudah penuh ya khatib semalamnya. Sekarang saya sepakat bahwa dakwah kita belakangan ini menuntut kreativitas dan inovasi. Kita tidak boleh berhenti dengan cara dan metodologi lama. Meskipun saya kira tidak semua yang lama itu salah. Tapi arus perubahan yang memaksa kita harus ikut dengan perubahan ini, kita tidak punya pilihan kecuali mensinkronkan diri dengan suasana yang ada, tapi tetap dalam jalan yang istiqomah. Memang zaman ini pasti akan terus berubah, karenanya perlu ada inovasi dalam setiap gerak dan ruang dakwah kita. Saya melihat itu hari ini oleh para ustadz di podium, sumber daya manusianya ada. Saya senang karena Ubah punya style sendiri belakangan berceramah. Tak lagi dia pakai peci kayak kita, nggak pakai lobe lagi, tidak pakai serban, tapi dia pakai apa namanya ini? Tengkuluk Melayu. Ada identitas baru yang hari ini coba beliau sajikan di dunia dakwahnya. Ini Ustadz anak Melayu. Menarik. Karena kapasitas keilmuannya juga cukup mumpuni. Kalau Brahma Kumbara ini udah tingkat ilmu lampah lumpuh ini. Udah sangat tinggi lah. Kan gitu zaman cerita Brahma Kumbara sama Mantili dulu Ustaz Bambang kan? Kira-kira begitu. Ajian serat jiwa. Artinya bahwa casing tampilan ini saya kira itu dibutuhkan hari ini untuk memikat objek dakwah kita supaya lebih menarik. Tentu yang punya kemampuan dan kompetensi di situ adalah para da'i muda kita. Saya juga ingin memberikan apresiasi luar biasa kepada amal jariah yang dikerjakan oleh Ustadz Yasir ini. Saya yang pasti Ustadz Yasir setiap kali podium ulang tahun berarti saya juga ulang tahun. Karena persis tanggal 17 Maret. Jadi nggak usah susah-susah Ustaz. Nah. Yang ingatkan kan bentar lagi. Ini amal jariah yang saya kira oleh para as-sabiqunal awwalun yang menginisiasi lahirnya podium ini akan terus mengalir sebagai kebaikan. Karena di sini bernaung para dai yang sesungguhnya sudah mengikrarkan diri untuk istiqomah dalam jalan dakwah. Selamat bermusyawarah. Insyaallah mudah-mudahan musyawarah pertama ini akan melahirkan desain baru, paradigma baru, mindset baru, pengembangan dakwah yang dikelola oleh Forum Da'i dan Ustadz Muda Sumatera Utara. Hakul yakin saya, musyawarah ini tidak akan sama kayak musyawarah UKP. Pasti di sini yang duduk dan berijtihad ini orang-orang soleh semua. Tidak akan ada yang memaksakan diri mau jadi ketua, karena semua pasti saling tolak-tolakan. Para ulama itu begitu kalau dikasih jabatan, tolak-tolakan. Dulu waktu musyawarah majelis ulama ada beberapa nama yang mau jadi ketua. Ustadz Marato pun nggak tahu-tahu juga. Dia kalaupun dipilih ya sudah diterima, nggak dipilih juga nggak ada yang ribut. Saya kira tradisi itu oleh para ustadz juga harus dikembangkan. Saya berharap
Jangan pula nanti muncul di Facebook ternyata pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.